Om Swastiastu anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Sekarang, siapkan buku siswamu dan alat tulismu. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Yang kedua, kalian dapat menemukan sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan dan manfaatnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, benar sekali. Gambar ini merupakan gambar Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah kalian tahu peristiwa apa saja yang terjadi sebelum Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi? Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, mari kita baca teks berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, setelah kalian membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian diharapkan dapat membuat peta pikiran dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, sebelum kalian mengisi peta pikiran tersebut, terlebih dahulu kalian buat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya yang diperlukan. Contoh, menggunakan kata tanya siapa. Pertanyaannya, siapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian kalian isi jawaban yang ditanyakan pada kolom yang disediakan. Jadi, jawabannya yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah 1. Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan yang keempat Marsekal Terauchi. Silakan anak-anak melengkapi peta pikiran yang telah disediakan. Semangat! Anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh
keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan, perlu dikembangkan sikap toleransi, peduli, dan mendahulukan kepentingan bersama. Berikut ini contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Pertama, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama. Yang ketiga, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan persatuan dalam perbedaan di sekolah, yaitu 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan menjadi semakin erat. Yang keempat, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Yang kedua, tuliskan manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut. Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita telah belajar tentang informasi penting menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kita telah belajar manfaat persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan Om Santi, 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 Om.